Halo, balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Di sini saya cuma mau bilang ya, sedikit yang menyampaikan. Jika memang ada yang nggak suka dengan channel ini, nggak usah dilihat, nggak usah ditonton. Gue juga nggak butuh lu kok, kayak gitu. Gue di sini cuma sharing. Ini loh pengalaman gue. Ini loh pengalaman teman gue. Inilah pengalaman orang yang datang ke gue. Inilah gitu loh. Karena apa yang gue sharing di sini ini berbeda dari yang kebanyakan orang-orang lakukan di luar sana. Kayak gitu. Adalah yang kayak misalkan dia ngeraga sukma tapi badan sambil ketawa-ketawa, joget-joget. Itu semua udah gue bahas semua di channel ini, tinggal kalian nyarinya. Kayak gitu, sampai mimpi ketemu dengan yang orang agung-agungkan lah ya. Misalkan kita memimpikan orang itu, langsung orang itu tuh naik derajatnya di dunia ini, kayak gitu. Banyak lah kalau kalian itu, cuman di channel ini berantakan kayak gitu sih. Gue paling apa ya, gue nih mau nyusunnya satu-satu, cuman apa ya, waktunya tuh terkadang tuh nggak ada. Waktu buat gue santai sendiri pun juga nggak ada, padahal kerja gue 24 jam ya di rumah, kayak gitu. Oke, ini kebetulan ini temanya ini apa ya, ilmu turunan kali ya, ilmu keturunan. Maksudnya ilmu keturunan begini, misalkan kakek kita ini ada perjanjian dengan makhluk gaib ya, terus habis itu entah kita nggak tahu perjanjiannya apa, si kakek ini minta untuk si makhluk gaib ini nolongin si kakeknya. Nah, pastikan di situ ada timbal balik, ada imbalan. Nah, kita nggak tahu itu apa, terus jadi menyambung. Nah, jadinya si makhluk gaib ini dia kayak apa ya, kayak semua udah mengikat dengan si kakek. Si kakeknya meninggal, si makhluk gaibnya ini balik lagi kan, oh enggak. Jadi si makhluk gaibnya ini agak mencari kesempatan, dia akan menempel nih keturunan si kakek, misalkan ke si anaknya dulu, habis itu ke cucunya. Itulah makanya terkadang ada yang namanya kodam pendamping dari leluhur gitu, ilmu turunan dari leluhur. Itu tuh nggak bisa kita buletin, wah ini bagus nih, wah ini jelek nih, wah nggak bisa gitu. Itu tuh harus ditelaah dulu, harus dirinci dulu, dicerna dulu, dicari tahu dulu, kayak begitu. Kebetulan saya ketemu dengan yang memang turunan apa sih, ilmu turunan itu memang baik ya kan. Ada juga yang memang baik menolong orang tapi ada timbal baliknya nih, kayak gitu. Ada juga yang memang ilmu turunan ini yang kurang baik, nggak tahu ya, mungkin zaman dulu tuh buat ilmu nambah apa ya, kalau zaman sekarang tuh buka aura gitulah, kayak gitu. Jadi si jin ini nemplok nih ke dirinya, habis itu si dia mati tanpa kita sadari, itu akan menurun. Suka nggak suka, lu mau terima atau enggak, dia akan menurun ke anaknya, jebret ke anaknya, nanti anaknya turun lagi tuh ke cucunya. Nah ini nih yang lagi saya kaji banget, kayak gitu ilmu ini. Cuman kayak begini nih, ada yang bilang bisa dipatahin, ada yang enggak. Nah yang saya temu ini sekarang ini udah banyak sih, udah ada 2 orang ya. Jadi yang pertama ini ilmu turunannya itu dari ibunya punya ibunya, jadi apa ya, nenek buyut kali ya. Nah nenek buyutnya ini memang dari kerajaan gitulah ya, dari darah biru gitu segala macem. Nah ini dia punya buat perjanjian segala macem, kayaknya sih ilmunya itu tentang menambah aura gitu, menurun sampai dia meninggal pun itu kan nurun ke anaknya. Nah ada lagi yang satu lagi nih, maaf ya, aku takutnya kedengeran soalnya orang masih hidup, terus makhluk gaibnya juga gue kenal, kayak gitu kan. Apa nih, dia nih adalah makhluk gaib yang sangat terkenal. Dia memang suka membantu manusia dari zamannya
apa ya, dari zamannya kerajaan Surakarta, Majapahit, pokoknya terakhir itu sampai kejadiannya itu ketika kita mengusir penjajah. Nah, makhluk itu tuh masih suka menolong manusia kayak gitu, dengan menolong manusia itu dengan caranya gitu. Nah, ini nih sekarang nih udah banyak orang yang melupakan dia atau apalah ya, jadi dia nih sekarang pengen menunjukkan eksistensinya kalau bahwa dia tuh masih ada dan masih hidup gitu loh, masih menolong juga. Jadi ada nih anak manusia, dia nggak tahu apa-apa segala macem, sekarang posisi dia itu bisa membantu orang, kayak memandikan mayitnya misalkan meninggalnya karena apa, menyampaikan ke si orang ini, terus disampaikan ke keluarga kayak gitu. Terus kemarin dia cerita apa lagi ya, bisa membantu menghandle energi-energi negatif kayak gitu. Terus yang depan biji mata gua tuh ada orang itu keracunan ya, keracunan makan, bukan keracunan makanan sih, keracunan ilmu jelek lah, sama dia tuh disedot pakai jempolnya, dia keluarin dari mulutnya itu depan mata gua banget kayak gitu. Jadi ilmu yang dia dapet ini, yang dia punya ini dikasih oleh si makhluk gaib itu kayak gitu. Nah, jadi si cewek ini nih, dia nggak bisa nih sampai sekarang ini menikah karena masih ada kontrak lah dengan si makhluk gaib itu. Dia bisa menikah tapi dia harus sowan dulu. Jadi si makhluk gaib itu adalah orang tua gaibnya, orang tua nyatanya ada, jadi dia punya dua orang tua gitu loh. Jika yang makhluk gaib itu tidak mengizinkan, maka dia nggak akan pernah bisa nikah. Ribet ya dunia ya, ribet ya tuh orang yang kasihan ya, padahal bukan dia loh yang buat perjanjian, tapi nenek moyangnya, tapi dia yang kena kayak begitu. Itu sih sekarang yang lagi gue pelajarin gimana cara matahinnya. Kalau yang makhluk gaib itu cara matahinnya ya nggak bisa, karena memang si makhluk gaib itu ada apa ya, ada keinginan atau memang membantu manusia kayak gitu. Kalau yang leluhur lain nih yang memang baik segala macem, bukan baik sih, yang membantu juga, tapi dia bisa juga tuh ke anak turunannya sesuai dengan misalkan dia butuh wadah seperti apa, anak cucunya seperti apa, dan dia akan mengikuti gitu. Kalau misalkan beda ya dia nggak akan mengikuti. Cuman zaman sekarang itu susah ya nyari yang butuh wadah yang baik gitu loh, karena kita sendiri pun udah terkontaminasi ya dengan dunia ini, dengan hal-hal negatif. Misalkan kayak berbohong, kita nggak boleh berbohong, kayak berjudi kita nggak boleh berjudi, minuman keras kita juga nggak boleh. Itu pantangan banget buat orang-orang yang dulu memang tirakatnya tinggi kayak gitu. Terus di sini gue pengen ngasih tahu cara matahnya itu, tapi bukan matahnya sih jatuhnya ini. Misalkan gini lah, gue sih belum izin sama orang ono ya, takutnya gue nggak enak ya, karena kan ini dari dia begitu. Cuman kalian bisa sih mencobanya itu baca ayat Al-Quran, kalian baca dia dari surat Al-Fatihah sampai Anas dah, sampai habis satu Al-Quran penuh gitu. Kayak gitu ya. Gue gimana sih taunya, orang gue belum izin sama yang ngasih ilmunya, apa sih apa yang ngasih petuahnya itu, gue harus izin dulu dong kayak gitu. Jadi yang nama ilmu turunan tuh sampai sekarang tuh masih ada, kebanyakan orang tuh nggak sadar. Jika kalian mempunyai insting lebih tinggi, kalian lebih peka, terus kalian bisa ngelihat hantu segala macam, itu kalian belum tentu indigo loh. Indigo tuh bukan halu loh, indigo ada, itu indigo tuh ada sejarahnya loh, dari tahun 490 berapa itu dulu namanya bukan indigo. Memang Tuhan tuh kasih kok ke orang-orang yang dikasih gift, tapi hanya sebagian orang yang bisa menampungnya, sebagian balik lagi kayak begitu.
gue ngomong apa lagi ya, udah gitu aja kali ya. Jadi ilmu turunan tuh ada, mungkin kalian yang bisa melihat setan, apalagi kan sekarang lagi zaman nih orang bisa melihat setan, bangga segala macam. Coba kalian cross check deh, kalau kalian indigo tuh, kalau indigo itu dia diruqyah atau diobatin, penglihatannya nggak kehilang. Terus anak indigo tuh berbeda ya, karena gue pernah nongkrong dulu tahun 2013-14 lah, masih nyarinya apa sih, iseng-iseng di daerah Jakarta Pusat apa Selatan ya, lupa gua, kayak gitu, ngakunya anak indigo tapi kerjanya ini karaoke, minum-minum. Sedangkan kalau yang berkaitan dengan indigo mereka nggak akan begitu, mereka lebih seneng nih kayak gue nih di tempat lingkungan gue ini kebetulan depannya masih banyak kebun, duduk di luar tuh malam-malam kayak gini, duduk aja bengong gitu. Itu lebih kayak gitu anak indigo, tapi bukan gila, sorry bukan ODGJ, bukan stres, dia tuh mencoba meresapi energi-energi. Apalagi pas subuh, cobain dah pas subuh, wah itu enak banget. Jangan pas malam kayak gini. Kalau pas malam gini ini kita nih kalau sebagai muslim nih cuman apa ya, gini, aduh, tafakur. Mulailah dengan bismillah, akhiri dengan astagfirullahaladzim, alhamdulillah, Allahu akbar, bismillah, kayak gitu. Cobain ya. Kalau kalian indigo, kalian kan merasakan vibrasinya gitu loh. Nggak perlu kalian buka aura, buka cakra, buka ini, duduk aja santai depan gitu. Kayak gitu aja kali ya. Jadi gitu aja, saya mau ngebuka cara buat satu lagi, ilmu turunan tuh kadang-kadang ada yang nyusahinnya tuh orang tuh ketika dia mau meninggal, susah meninggalnya. Jadi tuh kayak napasnya tuh udah di ujung tapi nggak mau keluar, karena tuh kayak semacam ditahan gitu sama jin di dalam tubuhnya. Karena kalau nih orang meninggal, si jin juga nggak bisa menikmati apa yang si orang ini makan gitu. Misalnya orang ini minum kopi, jadi juga ingin nikmatin tuh. Itu kalau yang udah menyatu ya di dalam tuh, biasanya tuh menyatu di dalam tuh, masuk tuh ke dalam tubuh kayak gitu. Itu udah susah banget yang kayak gitu. Makanya ketika misalkan kalian melihat orang zaman dulu tiba-tiba tergeletak, nggak mau makan, nggak mau minum, sampai kurus kering kayak gitu, ya itu salah satunya ilmunya itu harus dibuang tuh. Ini barusan ada yang ngomong nih, katanya coba pakai daun pandan diusap gitu, pakai airnya air sungai direndam pakai daun pandan yang agak hijau, terus diusap dari atas ke bawah. Cobain dah, itu ada barusan ada yang ngomong kayak gitu, pakai daun pandan dengan air sungai ya. Jadi kalian ambil air sungai di baskom, masukin daun pandan tuh, jadi ambil air sungai di baskom, masukin daun pandan, bawa ke rumah, ambil daun pandannya, diambil air sungainya, kan ada masih ada air sungainya tuh, diambil daun pandan, diles gitu dari muka sampai ke kaki. Cobain, cuma kata dia nih muka dulu gitu, terus ke kaki, jadi keluar tuh harus lewat kaki. Si jin itu nggak keluar dari atas. Itu aja kali ya, gue ngomong panjang lebar kemana-mana. Oke, thank you, makasih ya. Sampai ketemu lagi nih tema selanjutnya.